Seumur hidupku, aku tak pernah membayangkan akan dijual oleh ibu kandungku sendiri ke negeri orang. Kupikir neraka hanya ada setelah mati, tapi ternyata aku menginjaknya sejak pertama kali kuturunkan kaki di tanah gurun yang asing ini. Tak ada yang peduli padaku. Tak ada tempat untuk lari. Aku hanya dijadikan barang, diinjak harga diri, dan ditelanjangi martabatku. Namun, ketika aku sudah kehilangan harapan, ketika aku hanya ingin mati di negeri asing ini, datanglah seorang pria, berkulit gelap, asing, dan nyaris tak kukenal, menawarkanku perlindungan. Kupikir dia seperti pria lainnya. Tapi malam pertama kami, justru membuatku menangis untuk alasan yang tak pernah kuduga. Namaku Novi. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Barat, dikelilingi oleh hamparan sawah yang menghijau saat musim panen, dan suara jangkrik yang menjadi musik malam di tiap sudut kampung. Hidupku sederhana. Aku anak sulung dari 2 bersaudara. Ayahku seorang guru ngaji, sedangkan ibuku mengelola warung kecil di depan rumah. Kehidupan kami tak mewah, tapi cukup membuat kami bisa tertawa di atas tikar usang sambil menikmati tempe goreng hangat. Namun semua berubah saat aku menginjak bangku SMA. Suatu pagi, saat matahari baru merambat naik, aku pulang dari sekolah dan mendapati banyak orang berkerumun di depan rumah. Ayahku, lelaki yang selalu tersenyum saat mengajar anak-anak mengaji, tergeletak tanpa nyawa. Serangan jantung, kata orang. Tapi yang aku tahu, hari itu, langit di atas rumah kami runtuh. Sejak kepergian ayah, warung ibu mulai sepi. Ia sering termenung, kadang bicara sendiri. Aku tahu ia terpukul, tapi aku tidak tahu bahwa pelan-pelan ia berubah menjadi sosok yang tak kukenal. Aku, sebagai anak sulung, mengambil peran lebih dewasa. Aku bangun lebih pagi, bantu ibu di warung, urus adik, bahkan sempat menolak beasiswa kuliah demi tetap tinggal di rumah. Saat itu, aku masih memegang prinsip sederhana. Selama bersama ibu, semua akan baik-baik saja. Tapi keyakinan itu rapuh. Lebih rapuh dari daun kering di musim kemarau. Warung kami mulai sering kedatangan tamu-tamu pria asing. Mereka datang malam-malam, duduk lama di dapur, berbicara pelan dengan ibu. Aku tak pernah tahu apa yang dibicarakan, dan bodohnya, aku tak pernah bertanya. Aku terlalu sibuk mengurus adik dan menjaga warung, berharap semua itu demi memperbaiki hidup. Hingga suatu hari, ibu memanggilku. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya sembab. "Nov, ada tawaran kerja di luar negeri, di Afrika. Gajinya besar. Ibu sudah urus semua. Kamu tinggal berangkat," katanya datar. "Afrika, Bu? Aku bahkan belum pernah ke Jakarta sendirian." Ibu memotong. "Kamu kerja sebagai pembantu rumah tangga. Majikannya baik," kata orang. "Gajinya bisa buat lunasi utang. Sekolahkan adikmu. Hidup kita bisa berubah, Nak." Aku diam. Hati kecilku berteriak bahwa ada yang salah. Tapi siapa aku untuk menolak? Aku ini anak perempuan. Tugasku menurut. Apalagi ini dari ibu. Satu-satunya orang yang paling aku percaya di dunia. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk sendiri di kamar. Di depanku sebuah koper kecil berisi pakaian seadanya dan foto keluarga yang mulai kusam. Aku peluk foto itu erat-erat. Entah kenapa air mata tak berhenti mengalir. Aku belum berangkat, tapi hati ini terasa sangat berat. Besok paginya, seorang pria asing datang menjemputku. Ibu tidak ikut ke bandara. Ia hanya memelukku di depan rumah dan berbisik, "Maafkan ibu ya, Nak." Aku tidak mengerti maksudnya, tapi kalimat itu menempel di otakku, seperti bisikan takdir yang akan mengubah hidupku selamanya. Perjalanan dari desa ke Jakarta terasa asing. Aku duduk di kursi belakang mobil bersama pria bernama Pak Harun, katanya agen tenaga kerja. Ia jarang bicara. Tangannya sibuk dengan rokok dan ponselnya. Sesekali tertawa kecil sendiri. Aku hanya bisa diam, menatap jendela, memeluk tas kecilku erat-erat. Aku mencoba menenangkan diri, berkata pada hati, "Semua ini demi keluarga, demi adikku, demi ibu." Tapi kenyataan tak pernah seindah harapan. Sesampainya di Jakarta,
Aku tidak langsung dibawa ke bandara. Alih-alih, aku dibawa ke sebuah rumah sempit di gang kecil yang pengap. Di sana ada beberapa perempuan lain. Wajah mereka kosong, mata sembab. Sebagian masih muda seusiaku, sebagian lebih tua. Tak banyak bicara, tak banyak tanya. Kami tidur berdesakan di lantai beralaskan tikar tipis, dengan pintu yang selalu dikunci dari luar. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini tempat transit, semacam penampungan. Mungkin ini prosedurnya. Tapi semakin lama aku berada di sana, rasa curiga dan takut makin menguat. 3 hari kemudian, malam-malam, kami dibawa pergi. Semuanya terasa tergesa. Tak ada paspor di tangan kami. Semua dipegang orang-orang asing yang bahkan tak tahu nama lengkap kami. Aku naik pesawat dalam kondisi bingung, takut, tapi tetap diam. Aku percaya ibu. Aku percaya dia tidak akan menjerumuskan anak kandungnya sendiri. Tapi aku salah. Setelah penerbangan panjang, transit di beberapa tempat yang tak kukenal, kami akhirnya mendarat. Tapi ini bukan kota besar seperti yang dijanjikan. Ini bukan rumah majikan kaya. Yang kulihat adalah bangunan reyot, jalanan berdebu, dan pria-pria asing dengan bahasa yang tak kupahami. Kami dibawa ke sebuah rumah besar, tapi lebih tepat disebut gudang manusia. Di dalamnya perempuan-perempuan dari Asia Tenggara duduk menunduk, sebagian menangis, sebagian memeluk lututnya. Matanya kosong. Suasananya seperti penjara, tapi lebih menyakitkan karena di sini, kami tahu bahwa tak ada hukum yang melindungi. Aku mulai panik. Aku tanya ke seorang perempuan di sampingku. Ini di mana? Kita kerja di rumah siapa? Ia menatapku dengan mata merah lalu berbisik. Kita dijual, Dik. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apa maksudnya? Kita ini bukan TKW resmi. Kita ilegal. Paspor kita ditahan. Kita, barang. Kata itu, barang, menghantamku seperti palu godam. Lututku lemas. Aku ingin pingsan, ingin bangun dan menyadari semua ini cuma mimpi buruk. Tapi ini nyata. Lebih buruk dari semua mimpi buruk yang pernah kupikirkan. Hari pertama, seorang pria tua gemuk datang. Katanya dia majikan. Tapi dari caranya memelototiku, aku tahu niatnya bukan mempekerjakan. Aku melawan. Aku menolak. Maka aku dilempar kembali ke ruangan. Dikurung. Tidak diberi makan. Hari kedua aku menangis. Hari ketiga aku mulai berpikir untuk kabur. Tapi kemana? Aku tidak punya uang. Tidak tahu bahasa mereka. Bahkan tidak tahu negara apa ini. Malam keempat. Aku duduk di sudut ruangan. Memeluk lutut. Wajah ibu muncul dalam benakku. Kalimatnya kembali terngiang. Maafkan ibu ya, nak. Barulah saat itu semuanya masuk akal. Ibu tidak mengirimku untuk bekerja. Ibu menjualku. Anak kandungnya sendiri. Demi utang. Demi uang. Saat itu aku tidak tahu apakah aku lebih marah atau lebih hancur. Tapi yang aku tahu pasti, hidupku telah dicuri oleh orang yang paling aku percaya. 3 minggu. Itulah waktu yang kuhabiskan di rumah penyekapan. Itu. Hari-hari diwarnai teriakan, tangisan, dan jeritan yang membuat malam terasa lebih menakutkan dari kuburan. Aku melihat beberapa perempuan diangkut setiap pagi dan tak pernah kembali. Yang kembali, kalau ada, pasti dalam keadaan luka atau mata kosong seperti mayat hidup. Aku menyadari satu hal, kalau aku tidak segera keluar, aku akan hancur, baik tubuh, jiwa, maupun hidupku sepenuhnya. Suatu malam, listrik padam, hujan turun deras, angin mengamuk, dan suara petir menggelegar. Semua orang panik. Para penjaga sibuk ke atap memperbaiki sesuatu. Aku melihat kesempatan. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku tahu ini momen yang tak akan terulang. Aku menyelinap ke arah pintu samping yang biasanya terkunci. Malam itu tidak. Entah karena hujan atau kelalaian. Tapi pintu itu bisa kubuka dengan mudah. Tidak sempat berpikir panjang. Aku lari. Menyusuri lorong gelap dan becek. Tanpa alas kaki. Hanya memakai kaos dan celana panjang tipis. Kakiku robek oleh kerikil. Tubuhku basah kuyup.
Tapi aku tidak peduli. Aku lari. Terus lari. Seolah-olah iblis mengejarku. Aku tidak tahu kemana. Tapi kakiku seperti punya nyawa sendiri. Aku sembunyi di balik gerobak. Tidur di bawah kolong meja pasar. Makan sisa roti dari tong sampah. Beberapa malam aku menginap di masjid. Itu pun hanya saat tidak ada orang. Aku bahkan pernah nyaris dipukuli karena dikira pencuri. Hari demi hari berlalu. Tubuhku makin kurus, kulit mengelupas karena infeksi, dan luka di telapak kaki tak kunjung kering. Tapi aku merasa bebas. Meski lapar, setidaknya tidak ada lagi lelaki asing yang memaksaku tersenyum sambil menangis. Sampai suatu pagi, aku tak kuat lagi berjalan. Aku pingsan di pinggir jalan dekat warung kecil. Aku pikir itu akhir hidupku. Tapi ternyata, itu awal kehidupanku yang baru. Saat aku sadar, aku berada di sebuah rumah sederhana namun bersih. Ada seorang pria berkulit gelap duduk di kursi rotan dekat ranjang. Ia memakai kemeja putih longgar dan celana katun. Tatapannya tenang. Bukan tatapan pemilik. Bukan tatapan penjaga. Tapi, tatapan manusia. "Nama kamu siapa?" tanyanya lembut. Dengan bahasa Indonesia patah-patah. "Enovi," jawabku pelan. Tenggorokanku kering. Ia mengangguk pelan. "Aku Azembe. Dari Kinshasa. Aku lihat kamu pingsan. Luka kamu parah. Saya bawa ke sini. Jangan takut." Hatiku belum sepenuhnya percaya. Tapi aku bisa merasakan ketulusan di suaranya. Ia memberiku teh hangat dan sepotong roti. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa seperti manusia lagi. Azembe tinggal sendiri. Katanya ia bekerja di perusahaan minyak. Ia paham sedikit bahasa Indonesia karena pernah berbisnis dengan pengusaha asal Surabaya. Ia bukan Muslim, tapi memperlakukanku lebih manusiawi daripada siapapun yang pernah kutemui di tempat ini. Beberapa hari aku tinggal di rumahnya, dalam pengawasan. Ia tak pernah menyentuhku, tak pernah memaksa bicara. Ia hanya membantuku sembuh. Tubuhku perlahan pulih, tapi hatiku masih retak. Setiap malam aku menangis diam-diam. Trauma itu belum hilang. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras, Azembe duduk di ruang tamu, menatap jendela. "Kenapa kamu bisa seperti ini?" tanyanya perlahan. Aku ingin diam. Tapi akhirnya, aku bercerita. Semuanya. Tentang ibu. Tentang Jakarta. Tentang penjara, perempuan, tentang pelarian, tentang ketakutan yang selalu membayangiku. Ia mendengarkan tanpa memotong. Sesekali matanya berkaca-kaca. Lalu ia berkata, pelan, tapi penuh keyakinan. "Kamu bukan barang, Novi. Kamu manusia. Dan kamu pantas hidup seperti manusia." Kata-kata itu seperti obor yang menyalakan kembali jiwaku. Entah kenapa. Malam itu aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Dan mungkin aku mulai percaya bahwa masih ada harapan. Sudah hampir 2 minggu aku tinggal di rumah Azembe. Luka-luka di kakiku mulai mengering. Wajahku tidak lagi sembab. Dan tubuhku perlahan kembali berisi. Aku sudah bisa tersenyum meski masih ragu. Tak pernah sekalipun Azembe memperlakukanku seperti wanita murahan. Ia menjaga jarak, tapi tetap peduli. Setiap pagi ia membuatkan sarapan, dan sebelum pergi kerja, ia selalu berkata, "Jangan takut. Rumah ini rumah kamu juga, Novi." Aku tak tahu bagaimana cara membalas kebaikannya. Aku hanya bisa membersihkan rumah, mencuci pakaiannya, dan memasak makan malam seadanya. Ia tidak pernah memintaku melakukan itu. Tapi itu caraku menunjukkan rasa terima kasih. Namun, ada satu malam yang mengubah semuanya. Malam itu, kami duduk berdua di beranda. Angin berembus pelan, langit cerah, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Azembe tiba-tiba berkata, "Novi, aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya sama laki-laki, dan kamu berhak atas itu. Tapi, kalau kamu izinkan, aku ingin menjaga kamu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya kamu kuat. Dan aku
Aku ingin menikahimu. Aku terdiam. Pikiranku kacau. Azembe adalah penyelamatku. Tapi menikah? Ia melanjutkan. Aku tidak ingin jawaban sekarang. Tapi kamu punya hak untuk memilih. Kalau kamu tidak mau, aku tetap akan bantu kamu pulang. Tapi kalau kamu mau, kita bisa mulai hidup baru. Bersama. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit dan memikirkan hidupku. Apa yang ku cari? Pulang ke Indonesia? Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu sudah menjualku. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa kembali dengan nama bersih. Semua dokumenku hilang. Tak ada satupun orang yang peduli. Kecuali Azembe. 3 hari aku diam. Dan pada hari keempat, saat sarapan pagi, aku menatap matanya dan berkata, aku tidak tahu apakah aku pantas untuk dicintai. Tapi, aku mau mencoba. Kalau kamu benar-benar mau menikahiku, aku bersedia. Azembe tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah kulihat dalam hidupku. Ia tidak memelukku. Tidak menyentuhku. Tapi aku tahu, dari sorot matanya, bahwa ia sangat menghormatiku. Pernikahan kami sederhana. Diadakan di kediaman imam lokal yang Azembe kenal. Aku mengenakan gamis putih sederhana, dan Azembe mengenakan jubah bersih. Hanya ada 2 saksi dan seorang imam. Tapi suasananya hikmat. Saat ijab kabul diucapkan, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi wanita yang dimuliakan. Malam pertama kami, tidak seperti yang orang-orang bayangkan. Azembe tidak menuntut apapun dariku. Ia hanya memelukku pelan dan berkata, kita punya waktu seumur hidup. Tidak usah terburu-buru. Aku menangis lagi malam itu. Tapi kali ini, bukan karena trauma, melainkan karena bahagia. 3 bulan berlalu sejak pernikahan kami. Hidupku berubah seperti mimpi. Aku, gadis desa yang dulu dijual seperti barang, kini menjadi istri sah dari seorang pria yang sangat menghormatiku. Azembe bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan listrik kecil di daerah gurun, tapi penghasilannya cukup untuk hidup sederhana. Kami tidak kaya, tapi bahagia. Di rumah kecil itu, aku menemukan arti dari rumah sesungguhnya, tempat di mana aku tidak harus takut, tidak harus menyembunyikan luka, dan tidak perlu pura-pura kuat. Aku mulai belajar bahasa lokal. Azembe dengan sabar mengajariku setiap malam. Kadang kami tertawa karena logatku yang aneh. Kadang aku kesal sendiri karena tak bisa mengucapkan satu huruf dengan benar. Tapi Azembe tidak pernah bosan. Ia berkata, tak perlu sempurna. Yang penting kamu mau belajar. Aku juga mulai mengenal para tetangga, perempuan-perempuan yang awalnya asing, tapi ternyata penuh kehangatan. Salah satu dari mereka, Amira, sering datang membawa makanan dan mengajariku memasak masakan Afrika. Kami jadi akrab. Ia tahu aku dari Indonesia, tapi tak pernah bertanya soal masa laluku. Baginya, aku adalah istri Azembe yang cantik dan baik hati. Suatu hari, Amira berkata dengan tersenyum saat kami membuat roti datar di dapur. Azembe berubah sejak menikah denganmu. Dulu dia pendiam, tertutup. Sekarang dia lebih sering tersenyum. Kamu membawa cahaya untuknya. Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Karena kenyataannya, akulah yang mendapatkan cahaya itu darinya. Namun, hidup tak selalu mulus. Pada suatu malam, ketika kami makan malam, Azembe tampak gelisah. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku ditawari promosi kerja ke kota. Tapi artinya aku harus pindah. Dan mungkin kamu juga. Aku sempat diam. Pindah? Ke kota besar? Setelah semua ketenangan yang kutemukan di sini? Melihat wajahku yang ragu, Azembe menambahkan, kamu tidak harus ikut kalau belum siap. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kemanapun aku pergi, aku ingin kamu di sisiku. Aku menatapnya. Ada ketakutan dalam hatiku, takut kembali pada keramaian, takut dengan masa lalu yang mungkin muncul lagi.
Tapi lebih besar dari itu adalah rasa percaya yang sudah tumbuh pada pria ini. Akhirnya, aku mengangguk dan berkata, "Selama bersamamu, aku siap kemanapun." 2 minggu kemudian, kami pindah ke kota kecil di pinggir ibu kota. Rumah kontrakan kami tidak besar, tapi cukup nyaman. Azembe mulai bekerja di kantor pusat perusahaannya, dan aku mendaftar sebagai relawan pengajar bahasa Indonesia di komunitas migran. Di sanalah aku mulai menemukan tujuan hidup baru. Aku mulai bertemu dengan gadis-gadis muda dari Asia Tenggara. Beberapa di antaranya punya nasib serupa denganku. Mereka butuh teman, butuh dukungan, butuh seseorang yang memahami. Aku menjadi tempat cerita mereka. Dan perlahan, aku mulai membuka kisahku sendiri, bukan sebagai aib, tapi sebagai kekuatan. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak semua kisah berakhir tragis, bahwa ada harapan, meski kecil, bahwa luka bisa sembuh, meski perlahan. Malam itu, aku duduk di balkon rumah bersama Azembe. Kota ini terang, tidak seperti desa gurun dulu, tapi hatiku tetap hangat. Ia menggenggam tanganku dan bertanya, "Masih betah hidup sama aku?" Aku tertawa pelan dan menjawab, "Kalau aku lahir lagi, aku ingin tetap bertemu kamu. Bahkan jika harus tersesat dulu untuk sampai ke pelukmu." Azembe hanya tersenyum, lalu memelukku erat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar yakin bahwa aku tidak sedang bermimpi.